Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujianto, dan di video ini saya mau jelaskan tentang satu fitur terbaru yang ada di aplikasi YouTube Studio versi mobile. Fitur ini keren banget ya, karena ini langsung bisa mengevaluasi video terbaru kita, bagaimana performanya untuk bisa direkomendasikan. Sekaligus di fitur ini juga dijelaskan bagaimana sistem rekomendasi itu bekerja, bagaimana YouTube bisa merekomendasikan video kita, dan apa saja yang harus kita tingkatkan untuk mendapatkan sistem rekomendasi ini. Oke, kalau gitu saya akan langsung menuju ke aplikasi YouTube Studio yang ada di HP. Oke teman-teman, sekarang kita sudah buka aplikasi YouTube Studio yang di versi mobile. Nah, di sini ada di menu analitik ya. Kalau teman-teman belum ada muncul pelajari cara YouTube merekomendasikan video, ini fitur ini, teman-teman bisa update dulu aplikasi YouTube Studio-nya, karena ini baru saya update terbaru dan akan ada fitur seperti ini. Kalau kita klik, di sini ada penjelasannya bagaimana rekomendasi akan bekerja. Hal yang mempengaruhi rekomendasi, dan rekomendasi ini didasarkan pada sejumlah faktor nih teman-teman. Dan yang paling utama, faktor penonton ya. Penonton adalah faktor yang paling utama dalam sistem rekomendasi ini. Nah, jadi bagaimana rekomendasi ini akan bekerja dengan baik adalah peran dari penonton kita. Nah, oleh karena itu saya berterima kasih nih buat teman-teman penonton saya yang selama ini sudah setia, baik yang baru pertama kali menonton atau sudah berkali-kali nonton. Karena penonton yang setia, penonton yang menonton lebih lama, itu yang akan mempengaruhi lebih besar faktor rekomendasi video itu bekerja. Nah, di sini kita lihat, yang pertama apakah video kita itu bisa tampil menarik. Nah, ini langsung dibandingkan video terbaru saya dengan video-video lain. Bagaimana thumbnailnya tampil ya di dalam beranda ataupun di sistem rekomendasi YouTube. Nah, di sini kita bisa memposisikan diri sebagai penonton ya, yang tidak mengenal channel kita. Kemudian kira-kira apa yang akan diklik kalau disandingkan seperti ini. Nah, kalau kita merasa bahwa thumbnail kita masih belum menonjol dibandingkan dengan thumbnail-thumbnail yang lain ada di sini, maka kita bisa mengevaluasi thumbnail ini. Dan thumbnail ini berkaitan dengan CTR ya teman-teman, atau click to right, atau rasio klik tayang. Dan di mana di sini disebutkan bahwa untuk video terbaru saya, itu setiap 100 kali ditampilkan thumbnailnya, ada yang mengekliknya 8 kali. Dan di sini juga disebutkan bahwa banyak video populer itu diklik hingga 10 kali pada hari pertamanya. Artinya CTR-nya sampai dengan 10%. Nah, oleh karena itu kita bisa memaksimalkan lagi nih teman-teman untuk thumbnailnya. Jika kita belum bisa mencapai 10% CTR-nya pada hari pertama, maka kita bisa tingkatkan lagi. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Di sini misalnya ada 100 tempat ya rekomendasi. Video kita ditempatkan sampai dengan 100 kali. Ternyata yang klik hanya 8 kali, berarti CTR-nya sebanyak 8%. Sedangkan untuk video-video populer biasanya sampai dengan 10%. Oke, kemudian untuk durasi tontonnya nih ya, ini juga mempengaruhi sistem rekomendasi. Apakah video terbaru kita itu sudah menarik untuk ditonton lebih lama oleh penonton kita? Ya, di sini juga sudah ada evaluasinya ya. Jadi video saya yang berdurasi 10 menit, itu perkiraan 10 menit ya, ditonton sampai dengan 3 menit ya, atau 30%. Sementara untuk beberapa video ya, yang berdurasi 10 menit, video yang populer itu bisa mencapai sampai dengan 5 menit atau 50%. Berikutnya, apakah penonton menikmati video kita? Ya, jadi kalau penonton sudah memberikan respon yang positif ya, ini kita nggak pernah tahu datanya, tapi ini ada di survei ya. Survei YouTube kan biasanya kalau kita menonton video, setelah itu ada survei apakah kita puas dengan video tersebut gitu ya. Nanti kita bisa memberikan rating tertentu. Dan kalau penonton-penonton kita sudah memberikan rating baik, maka itu akan menjadi sinyal baik, akan memperkuat faktor rekomendasi dari video kita. Nah, respon penonton ini juga bisa kita lihat dari seberapa banyak yang menyukai ya, kemudian yang membagikan, dan atau memberikan komentar yang positif. Ya, kemudian nih teman-teman, ini yang penjelasan lebih lengkapnya ya, bahwa jangan lupa untuk faktor rekomendasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Yang pertama adalah minat topik ya. Jadi misalnya thumbnail kita sudah bagus, durasi tontonnya sudah dimaksimalkan, editingnya, videonya yang menarik agar durasi tontonnya naik. Tapi kalau topik yang kita bawakan memang tidak populer, tidak banyak pencarinya, maka itu juga tidak akan membuat sistem rekomendasi bekerja dengan baik ya.
Dan yang berikutnya adalah tentang kompetisi. Jadi apakah ada video lain yang akan ditonton oleh penonton kita yang sejenis ya atau topiknya sama? Kalau memang ada, apakah video kita bisa lebih menarik daripada pesaing-pesaing kita? Nah, kalau memang itu bisa dengan topik yang sama, kita bisa maksimalkan, maka itu akan memperkuat sistem rekomendasi. Dan yang terakhir adalah tren musiman. Nah, jadi saat kita membuat video, sebaiknya kita bisa menyesuaikan ya, apakah video yang kita buat ini bisa sesuai dengan berbagai minat untuk sepanjang tahun. Nah, untuk 3 hal ini bisa kita lihat ya dengan menggunakan tools. Kita bisa menggunakan Google Trend dan juga bisa menggunakan TubeBuddy untuk melihat bagaimana kompetisi dari topik yang kita bahas. Jadi bagaimana sebuah topik ya, trennya untuk sepanjang tahun, apakah naik atau turun, kita bisa lihat di Google Trend. Ya, kita bisa menuju ke sini teman-teman, trend.google.co.id ya, atau teman-teman bisa cari saja di Google dengan nama Google Trend. Kemudian di sini kita bisa masukkan topiknya. Misalnya kita akan melihat topik tentang apa. Nah, misalnya di sini saya akan mencari sebuah topik aplikasi penghasil uang. Ya, kemudian kita tekan enter. Lalu di sini kita pilih yang penelusuran YouTube. Nah, bagaimana trennya untuk 12 bulan terakhir nih seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita membahas topik tentang aplikasi penghasil uang, ini trennya tinggi banget ya, dan di sini naik terus nih. Nah, itu yang disebut dengan tren ya, tren dari satu topik. Kalau trennya meningkat seperti ini, maka kemungkinan besar video kita akan menarik dan juga akan terus direkomendasikan. Untuk melihat kompetisinya bisa menggunakan TubeBuddy ya. Saya menggunakan TubeBuddy. Tadi ini kata kunci saya copy, kemudian menuju di YouTube ya. Setelah teman-teman install TubeBuddy di browser Chrome untuk ekstensinya, di sini kita bisa klik ya TubeBuddy, kemudian di menu Tools dan pilih yang Keyword Explorer. Nah, di sini kita masukkan kata kunci tadi, aplikasi penghasil uang, kemudian kita explore bagaimana kompetisinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi untuk aplikasi penghasil uang ini volume pencariannya ini cukup tinggi sampai dengan di warna hijau ini. Kemudian kompetisinya ini sedang ya, karena masih di area yang orange. Dan kemudian kekuatan kita untuk bisa mengoptimasi ini masih tinggi ya. Jadi kalau kita mengambil kata kunci ini, kesempatannya adalah seperti ini. Secara umum atau rata-rata skornya mencapai 43/100 ya, atau 43%, jadi ini masih tergolong bagus. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan kata kunci yang lebih bagus lagi, bisa memodifikasinya dengan kata kunci yang masih sejenis nih. Misalnya di sini ada pilihan aplikasi penghasil uang tercepat 2022. Nah, di sini hasilnya excellent. Ini artinya sangat bagus ya. Jadi kalau kita mau membuat konten dengan kata kunci ini atau topik tentang aplikasi penghasil uang dan judulnya seperti ini, masih punya kesempatan yang tinggi untuk bisa mendapatkan ranking pencarian yang bagus, dan itu bisa memengaruhi faktor video kita terus direkomendasikan oleh YouTube. Seperti kita melihat di sini ya, kembali lagi untuk sistem rekomendasinya, bahwa dengan minat topik yang unik, yang memang populer ya, tentang kepopulerannya kita bisa lihat di sini. Kemudian kompetisinya, ini kita masih bisa berkompetisi dengan bagus dengan kata kunci ini, dan juga trennya masih terus menaik ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten, sebaiknya pilihlah konten yang topiknya banyak peminatnya, kemudian kompetisinya rendah, dan tren musimannya masih selalu tinggi. Itu yang akan bisa meningkatkan sistem rekomendasi YouTube di video kita. Nah, kalau teman-teman mencari sebuah kata kunci ya menggunakan TubeBuddy, sebaiknya saya sarankan untuk memilih yang skornya excellent ya, atau masih di area hijau ini. Jadi itu yang memungkinkan kita bisa mendapatkan persaingan yang baik ya di dalam pencarian YouTube, kemudian bisa meningkatkan untuk sistem rekomendasi. Kalau misalnya suatu kata kunci skornya masih di area kuning atau orange atau bahkan merah, teman-teman bisa pilih yang kata kunci terkait dengan modifikasinya sehingga bisa mendapatkan skor yang di area warna hijau ini. Ya, semoga ini bermanfaat ya, dan semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.